Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Reza Sylvia Arifin. Dalam video kali ini saya akan ngajak ke kalian bagaimana sih kegiatan saya selama KKN. Dalam siklus pertama ini saya akan mewawancarai 3 keluarga mengenai bagaimana pendampingan orang tua terhadap pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Yuk ikutin terus videonya. Perkenalkan, nama saya Reza Sylvia Arifin. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi, program pendidikan guru sekolah dasar. Sebelumnya maaf ya mengganggu waktunya gitu ya, di sela kesibukan gitu ya sebagai orang tua mendampingi anaknya dalam belajar. Ibu maaf, namanya siapa Ibu? Ibu Nurul. Ibu Nurul, baik ya. Adanya namanya siapa Dek? Brian Nur Mubarak, Brian, kelas berapa Dek? kelas 3. Oke, seperti yang kita sudah tahu ya Bu, di masa pandemi seperti ini kegiatan seluruhnya itu dipindah alihkan ke rumah ya Ibu. Bahkan sekolah, bekerja itu jadi di rumah gitu ya, termasuk sekolah Brian juga ya. Terus sekarang itu pembelajarannya bagaimana ya Bu? Pembelajarannya ya di rumah gitu, ngambil tugas gitu. Daring atau ada masih Daring, ada tetap daring, ya, daring. Medianya apa Bu? Berupa guru memberi materi. Kadang ada video call gitu, Zoom, Zoom, gitu ya, ya, Zoom baik. itu terus ngambil tugas per minggunya gitu, Ke sekolah. Oh, ya. baik. Melalui WhatsApp ya Ibu Iya, pembelajarannya. Baik. Ibu bagaimana nih mendampingi Brian di masa pandemi ini? Belajar Brian itu seperti apa? Ya kadang namanya udah di rumah ya, Iya. pengennya udah main terus gitu ya, suka Iya. ada kendalanya gitu. Cuman alhamdulillah sejauh ini gitu ya masih ada semangat belajarnya gitu. Ibu bagaimana mengajak atau memberi motivasi kepada Brian untuk ayo Brian belajar, atau seperti apa gitu Ibu caranya gitu? Bisa share gitu ke kami. Enggak, dia kan ada, maksudnya kita udah punya peraturan, Iya. sebelum tugas selesai itu nggak boleh main. Baik Jadi sekali, itu Ibu. jadi dia secepat mungkin kalau mau main jam 10 ya sebelum jam 10 dia sudah beres dibereskan. gitu. Oh, Iya. baik sekali. Lalu kesulitan apa sih Bu yang Ibu hadapi di masa pandemi seperti ini dalam mendampingi Brian belajar? Kadang cara menyampaikan Iya. pelajaran gitu, karena kita ibu rumah tangga Iya, ya, baik. bukan seorang Iya. guru ya, jadi cara menyampaikannya gitu mungkin masih kadang sama anak belum bisa dipahami gitu Iya. loh. Kadang menyampaikannya gitu harus berulang-ulang, harus Iya. telaten gitulah, benar-benar. Terus dengan kesibukan rumah tangga Iya, kan, benar jadi sekali, kadang Bu. anak nggak ngerti-ngerti, kita Iya. pekerjaan masih numpuk gitu kan. Betul. Jadi kadang gitu, jadi emosi kadang-kadang Iya. gitu. Kadang kendalanya sinyal. Oh, sinyal. Iya, Ibu, sinyalnya betul. juga kadang nggak ada suara, kadang gambar hilang. Lalu sekarang apa tanggapan Ibu dan harapan Ibu terhadap pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini? Harapannya gitu. Iya. Harapannya segera selesai lah ini Iya, pandemi baik. ya, terus kembali lagi sekolah seperti biasa. Terus kasihan kan anak-anak juga kadang Betul. tidak bertemu dengan teman-teman. Iya. Nama teman sendiri aja kadang sudah Gitu. lupa karena sudah saking terlalu lamanya ya ke sekolah. Mereka juga kangen, sudah sering bilang kangen, pengen sekolah gitu ya. Terus kayak ibaratnya pendidikan daring ini sepertinya nggak gimana ya, nggak berkualitas banget gitulah maksudnya. Soalnya kan yang menerangkan seorang ibu rumah tangga gitu. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Pertama itu kita bisa memanfaatkan internet ya Ibu. Memang tadi kan sudah disampaikan kesulitannya itu sinyal, susah sinyal atau kuota dan sebagainya. Tapi insya Allah itu bisa terkendali. Apalagi kan pemerintah juga sudah memberi Ibu Brian dikasih ini nggak Ibu? Subsidi kuota gitu, kuota belajar di Kalau sekolah. kemarin iya, kalau Dikasih. sekarang iya. Oh, sekarang belum lagi ya? Ya, baik. Nah Ibu, dari internet itu kita kan di era zaman sekarang gitu ya, apa yang tidak bisa kita cari di internet ya, Iya. kita pasti apapun kita cari pasti keluar gitu ya. Nah kita bisa memanfaatkan internet sebaik mungkin, apalagi dalam pembelajaran Ibu. Misalnya
apa, kita tinggal cari aja keluar. Seperti yang kita tahu juga, guru kan menyampaikan materi itu hanya seperti itu gitu ya. Kita juga nggak bisa stuck hanya apa yang diberikan oleh guru. Kita bisa menggali lagi materi yang lain secara luas gitu ya, banyak gitu. Nah, salah satunya itu ada di YouTube. Itu ibu bisa cari pembelajaran apapun, nanti keluar video-video pembelajarannya ibu. Nah, dengan cara seperti itu, dengan cara video interaktif, itu anak akan lebih tertarik. Karena dalam video kan ada gambar, ada musik dengan warna-warna gitu kan. Itu anak lebih tertarik dibandingkan dia membaca buku aja gitu ya, pasti jenuh gitu kan. Nah, dengan cara seperti itu bisa meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Nah, yang kedua itu memanfaatkan media pembelajaran ibu. Nggak susah sih sebenarnya, media pembelajaran itu banyak hal yang sederhana. Misal Brian belajar mengenal bangun datar. Bangun datar kan benda yang di sekitar kita itu banyak ya, kayak coba Brian cari benda yang berbentuk persegi panjang. Cari, oh ternyata ada buku seperti ini kan bentuknya persegi panjang gitu ya. Atau lingkaran, oh cari lingkaran, oh jam dinding gitu ya, seperti itu. Hal-hal yang mudah seperti itu kan bisa meningkatkan cara berpikir siswa. Sebelumnya terima kasih banyak, maaf sudah mengganggu dalam kegiatan ibu gitu ya, dengan Briannya juga. Terima kasih Adek. Sama-sama gitu. Semoga Brian sukses selalu dalam belajarnya juga, giat lagi. Semoga ibu juga dapat mendampingi Brian terus dalam belajar hingga mencapai cita-citanya. Terima kasih ibu. Ibu, perkenalkan, nama saya Reza Sylvia Arifin. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sebelumnya terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya di kala kesibukan ibu berbincang santai dengan saya dalam kegiatan KKN saya. Sebelumnya ibu bernama siapa ibu? Dwi, ibu Dwi. Adanya namanya siapa dek? Zila, kelas berapa bu? Kelas 2. Kelas 2 SD. Baik. Seperti yang kita tahu ya bu, di masa pandemi seperti ini, semua kegiatan itu dialihkan ke rumah. Yang tadinya sekolah tatap muka, bahkan bekerja sekalipun, jadi di rumah gitu. Otomatis kegiatan sekolah Zila pun di rumah ya ibu. Iya. Nah sekarang gimana pembelajaran dari sekolah itu? Sistemnya seperti apa? Sistem daring. Oh daring. Kesulitan ibu dalam menghadapi pembelajaran daring ya tentu saja banyak kalau dibilang kesulitan. Tapi apa sih yang ibu rasakan gitu dalam mendampingi Zila? Anaknya kadang suka rewel. Susah ya? Disuruh Iya. susah. Seperti itu. Soalnya dari kelas 1 belum pernah ke sekolah, Belum belum pernah. tahu Iya. gimana. Baik. Sekarang gimana sih cara ibu memberi motivasi kepada Zila bahwa ayo Zila belajar gitu, maksudnya? Kalau ini paling gimana anaknya Iya. kadang suka rajin, Ya. cepat ngerjainnya gitu. Oh. Jadi gimana anaknya? Gimana anaknya ya? Baik. Lalu tanggapan ibu atau harapan ibu di masa pandemi seperti ini dalam mendampingi anak tuh seperti apa sih bu? Inginnya ke depannya itu seperti apa gitu? Pengennya cepet sekolah tatap muka. Iya pasti Biar ya. anaknya tahu lingkungan sekolah seperti apa. Iya. Serunya main di Iya, sekolah kayak betul, gimana sama betul. teman-teman. Nah ibu, di sini saya akan memberi beberapa saran gitu ya. Saya juga tahu pasti ibu lebih berpengalaman dibandingkan saya dalam mendampingi anak dalam belajar gitu ya. Tapi siapa tahu bermanfaat gitu ya. Yang pertama itu ibu bisa memanfaatkan internet ya bu. Di era sekarang itu internet itu melaju pesat. Apa sih yang nggak bisa kita cari di internet gitu ya, betul ya bu. Maka dari bermanfaat. itu bermanfaat sekali, kita bisa cari apapun gitu ya. Selain dari guru kan, materi dari guru itu hanya terbatas. Kita bisa menggali lagi materi di internet bu. Salah satunya itu di YouTube. Di YouTube itu banyak sekali materi pembelajaran. Ibu misal Zila materinya penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, itu tinggal dicari aja di YouTube, nanti keluar video-video interaktif gitu, video-video yang menarik untuk Zila gitu. Seperti yang kita tahu juga, anak kecil kan lebih tertarik dengan video-video yang bergambar gitu ya, yang berwarna.
yang ada musik-musiknya. Mereka kan lebih tertarik gitu ya. Iya, betul. Lalu itu yang kedua itu ada memanfaatkan media pembelajaran, Bu. Apalagi Zila itu kan kelas 2 ya. Kelas 2 itu termasuk kelas rendah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kelas rendah, di mana anak itu masih berpikir secara nyata atau real. Nah, di sini kita media pembelajaran itu nggak usah yang sulit-sulit, asalkan anak itu belajar lebih bermakna. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya dalam kegiatan KKN saya. Semoga Zila sukses terus ya Zila dalam belajarnya, semangat terus, dan ibunya juga bisa mendampingi Zila sampai belajar sampai besar nanti. Sebelumnya, perkenalkan, saya Reza Sylvia Arifin. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi, program studi pendidikan guru sekolah dasar ya. Maaf sudah mengganggu waktunya gitu ya Bu, di tengah kesibukan ibu mengurus rumah tangga gitu ya. Terus sekarang ditambah mendampingi anaknya belajar gitu ya Bu. Maaf Ibu, dengan siapa namanya? Bu Lia. Adiknya namanya siapa, Dek? Sakit. Sakit, kelas berapa, Dek? 6. Nah, seperti yang kita tahu ya Bu, di pandemi COVID-19 ini semua kegiatan itu banyak yang dialihkan ke rumah gitu ya Bu. Dari mulai bekerja, otomatis sekolah juga, sekolah dipindahkan ke rumah gitu ya. Yang biasanya Sakif sekolah, datang ke sekolah, bertemu teman-temannya, bertemu gurunya, asyik gitu ya belajar ke sekolah, tapi sekarang harus di rumah gitu ya Ibu. Bagaimana nih Bu dalam mendampingi Sakif belajar di masa pandemi seperti ini? Gimana ya? Ya lumayan pusing. Pusing ya, tentu saja pusing. Iya, lumayan pusing kan, pelajarannya udah mulai susah. Kadang-kadang guru cuma ngasih materi sedikit, kita yang harus aktifnya gitu. Sementara kadang-kadang anaknya kan malas kalau belajar di rumah. Iya, betul. Lalu Ibu, apa sih kesulitan Ibu menghadapi pendampingan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini? Secara daring gitu ya, kesulitannya Ibu yang dihadapi apa? Ya, kesulitannya itu cara menerangkannya, Ya. cara menerangkan ke anak. Kadang-kadang kalau anaknya mengerti, kalau anaknya pas suatu ada pelajaran yang susah dimengerti, misalnya matematika ya, yang sulit gitu, bingung, jadi kesel. Lalu apa sih tanggapan Ibu dan harapan Ibu terhadap pembelajaran sekarang gitu? Inginnya seperti apa harapan kedepannya untuk pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Cepat-cepat tatap muka, Neng. Cepat-cepat tatap muka, udah pusing. Udah pusing gitu kan. Apalagi ini kan mau ke SMP gitu kan. Mungkin pendidikan di SMP lebih sulitnya nanti gitu. Pasti. Sementara belajarnya sekarang cuma begini lewat WhatsApp. Udah nggak ada lagi, ya udah pengennya cepat-cepat tatap muka aja, Neng. Ada beberapa saran gitu ya Ibu. Yang pertama itu kita bisa menggunakan internet, memanfaatkan internet dengan sebaik mungkin Ibu. Seperti yang kita tahu ya, di zaman sekarang itu internet itu maju sangat pesat gitu ya. Apa yang kita cari, apa yang ingin kita cari itu pasti keluar di internet. Apa sih yang nggak bisa kita cari di zaman sekarang itu? Nah, kita bisa memanfaatkan internet gitu ya. Salah satunya itu di YouTube Ibu. Kita kan bingung ya, ini guru hanya memberi materi seadanya gitu terus tanpa penjelasan, otomatis orang tua itu dituntut untuk lebih kreatif, lebih bisa bagaimana sih nyampeinnya ke anak gitu ya. Nah, kita itu bisa berbagai cara ya, salah satunya itu di YouTube Ibu. Di YouTube itu ada banyak sekali generasi muda sekarang ya membuat video-video atau konten-konten pembelajaran gitu ya. Kita tinggal search aja gitu ya materi, misal Sakif materinya apa, tinggal search aja nanti keluar. Dengan seperti itu kan video interaktif seperti itu kan menarik ya untuk anak seusia Sakif SD. Itu kan lebih suka yang menarik dibandingkan baca buku. Bahkan baca buku kan kayaknya jenuh gitu. Kalau misalnya menonton video kan lebih, oh iya nih mengerti gitu kan ya. Semoga Sakif sukses selalu, semangat terus belajarnya, terus udah mau masuk SMP juga kan ya. Semoga diterima di sekolah yang diharapkan. Amin. Terima kasih juga untuk Ibu. Sama-sama. Semangat Sakif. Semangat. Nah, bagaimana nih teman-teman videonya? Semoga bermanfaat ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di siklus kedua minggu depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.